Lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Monggo Bu Dian. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya cek kehadiran dulu. Harusnya ada 9 mahasiswa ya yang datang. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang siapa ya Bu Ruli? Widya. Oke, silakan temannya Widi untuk menghubungi Widi lagi. Diusahakan untuk ada dalam forum ini agar seperti yang dikatakan Bu Ruli tadi, kita tidak mengulangi informasi yang sudah kita berikan, seperti itu. Dihubungin ya, minta tolong teman kelasnya, mungkin ada Irfan, ada Anissa, ada Putri Prihartini untuk menghubungi Widi. Oke, sambil dihubungi, kita mulai boleh ya? Silahkan untuk on cam dulu sebelum saya mulai. Putri Prihartini, Anissa, Zidna. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dipertemukan secara online atau secara daring seperti itu ya. Semoga teman-teman di sini dalam keadaan yang sehat dan kelihatannya sehat-sehat sih ya, nggak ada yang lagi kenapa-napa ya, alhamdulillah. Ya puji syukur kehadirat Tuhan atas nikmatnya, nikmat sehat, nikmat waktu diberikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu gitu ya dalam acara hari ini, yaitu koordinasi terkait skema perkuliahan mahasiswa yang diterima di program kampus mengajar seperti itu. Pertama saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah ada dalam program kampus mengajar gitu ya. Dari Prodi BK luar biasa, tahun ini ada 9 mahasiswa yang nantinya akan mengikuti program ini. Dan insya Allah sampai akhir ya, tidak ada yang hilang, tidak ada yang kurang, seperti tadi kata Bu Ruli ya, semoga berjalannya dengan lancar, seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dengan sikap sempurna. Berdoa disilakan. Terima kasih. Oke, sekali lagi sebelum saya mulai, ini udah saya mulai sih. Sebelum nantinya ada pengarahan dari Prodi, silahkan untuk dinyalakan kameranya. Putri, mana Putri? Kak hilang. Disiapkan alat tulisnya kalau memang diperlukan atau kalau mau dicatat di gadget dan lain-lain, silahkan kayak gitu karena ini termasuk hal penting buat teman-teman ya kan. Dan informasi ini kalau kami suruh ngulang terus mohon maaf kami bukan tape recorder yang mampu mengulang setiap saat kayak gitu. Jadi silahkan untuk dicatat masing-masing seperti itu. Oke, langsung saja ke acara inti ya teman-teman ya. Acara hari ini akan dibersamai oleh Kaprodi kita, yaitu Pak Luki Kurniawan. Pak Luki udah ada, jadi monggo Pak Luki, waktu dan tempat saya silakan. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bu Ruli, selaku Koordinator Kemahasiswaan tingkat program studi, dan Bu Nur Solehah Dian Saputri, serta saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi yang diterima di kampus mengajar angkatan ke-5. Yang pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul via daring, via online menggunakan Zoom meeting dalam rangka terkait dengan diskusi kegiatan kampus mengajar angkatan ke-5. Saudara-saudara semua, dari program studi, kami mengucapkan terima kasih saudara-saudara semua sudah hadir memenuhi undangan dari Prodi untuk kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga saudara-saudara sudah berkenan untuk menyalakan kamera, karena ini bagian dari acceptance dan attending saudara-saudara dalam mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Nah, ini bentuk keseriusan saudara-saudara semua agar nanti kegiatan kampus mengajar yang saudara-saudara ikuti itu bisa berjalan lancar dan baik, sehingga nanti berdampak tentu kepada saudara-saudara semua, baik dari segi knowledge, kemudian value, kemudian pengalaman, dan tentu juga akan membawa dampak yang baik kepada program studi, khususnya bimbingan dan konseling. Sejauh ini yang saya ketahui, program studi bimbingan dan konseling ada sebanyak 9 mahasiswa dan mahasiswi yang diterima di kampus mengajar. Ini termasuk terbanyak di tingkat universitas sejauh yang saya ketahui, karena kemarin melihat di berbagai program studi itu yang lolos 1-2 mahasiswa. Kalau di psikologi, saya belum mendengar siapa yang lolos dan berapa yang lolos. Dan Prodi juga mengucapkan selamat kepada Bu Eka Aryani yang lolos juga sebagai dosen pembimbing lapangan di kampus mengajar angkatan ke-5. Saudara-saudara semua, terkait dengan kegiatan kampus mengajar angkatan ke-5 ini, nah nanti program studi itu akan memberikan penghargaan atau reward kepada saudara-saudara semua dengan mengkonversi 20 SKS. Nah, 20 SKS yang terdiri dari mata kuliah yang ada di semester 6. Nah, yang ada di semester 6. Yang perlu saudara-saudara perhatikan, di mata kuliah semester 6 itu adalah seluruh mata kuliah yang memiliki prasyarat. Nah, prasyaratnya itu ada di mata kuliah semester
3 dan semester 4. Nah, kemarin saya mendengar dari teman-teman mahasiswa, kemudian dari Bapak dan Ibu dosen, ternyata yang diterima di kampus mengajar ini dari mahasiswa yang nantinya akan menempuh di semester 4 dan semester 6. Nah, tentu, mahasiswa yang semester 6 itu tidak akan menjadi masalah atau tidak akan menjadi problem. Nah, karena mahasiswa di semester 6 itu cukup mengambil mata kuliah PPL 1. Nah, PPL 1 yang saudara-saudara harus mengikuti kuliah ini secara offline. Nah, ini yang harus saudara-saudara perhatikan. Nah, mengikuti mata kuliah PPL 1 secara offline. Jadi, saudara-saudara selama kegiatan kampus mengajar itu selama kurang lebih 4-5 bulan itu tidak hanya di sekolah yang menjadi lokasi sasaran saja, tetapi juga saudara-saudara harus menyelesaikan perkuliahan yang memang tidak bisa dikonversi di mata konversi di kegiatan kampus mengajar. Nah, sebagai contoh dulu saya salah satu pembimbing kampus mengajar angkatan 2. Nah, beberapa mahasiswa saya itu di samping berkegiatan di kampus mengajar, mereka juga berkegiatan di kampusnya masing-masing. Nah, mengikuti kuliah-kuliah atau mata kuliah yang tidak bisa dikonversi. Nah, itu yang harus saudara-saudara pahami, bahwa kampus mengajar tidak sepenuhnya saudara-saudara berada di lokasi sasaran, tapi juga harus membagi waktu untuk mengikuti perkuliahan yang ada di kampus. Nah, ini yang harus saudara-saudara pahami. Nah, kenapa PPL 1 itu tidak bisa dikonversi? Karena PPL 1 itu adalah mata kuliah sebagai mata kuliah prasyarat untuk mengambil PPL 2. Nah, karena PPL 1 itu saudara-saudara akan diberikan dasar-dasar bagaimana memberikan layanan bimbingan dan konseling, baik menggunakan berbagai strategi implementasi seperti bimbingan dan konseling klasikal, layanan bimbingan dan konseling kelompok, dan seterusnya, dengan berbagai macam metode. Nah, menggunakan game, expressive rating, sosiodrama, psikodrama, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara di situ akan praktek. Nah, sehingga mata kuliah ini tidak bisa di online kan. Nah, tidak bisa di online kan. Nah, sehingga nanti ketika saudara-saudara berkegiatan di kampus mengajar, itu sudah memiliki basic skill. Nah, keterampilan untuk melakukan praktek secara langsung di saya mendengar perlu ada penjadwalan. Nah, itu silahkan nanti dikoordinasikan dengan kelompok masing-masing, dengan dosen pembimbing lapangan masing-masing terkait dengan penjadwalan di kampus mengajar angkatan ke-5 ini. Itu. Nah, kemudian, yang menjadi problem, itu adalah mahasiswa yang mengambil lokasi di luar Jogja.
Nah, di luar Jogja. Nah, ini menjadi problem. Saya kaget kemarin mendengar ada beberapa mahasiswa yang mengambil lokasi kampus mengajar itu di luar Jogja. Dan ternyata yang mengambil lokasi di luar Jogja itu ada 2 mahasiswa dan mahasiswa yang akan menempuh di semester 4. Nah, di semester 4. Nah, otomatis mahasiswa di semester 4 nah, itu nanti harapannya bisa mengikuti perkuliahan di semester 4. Nah, bisa mengikuti perkuliahan di semester 4. Jadi tetap mengikuti perkuliahan sembari mengikuti kegiatan kampus mengajar. Sehingga nanti di semester 6, saudara-saudara tidak perlu menempuh mata kuliah di semester 6 secara langsung atau secara offline. Nah, jadi cukup saudara-saudara mengambil mata kuliah saja. Nah, KRS mata kuliah. Nah, karena itu sebagai salah satu syarat untuk input nilai. Nah, nilai konversi. Kalau saudara-saudara tidak mengambil KRS mata kuliah, maka nilai konversi tidak bisa diinput. Nah, ini yang di terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberantas universitas yang menyelenggarakan wisuda siluman. Nah, tidak ada kegiatan perkuliahan, tahu-tahu mendapatkan ijazah, kemudian di wisuda secara bersama-sama. Ditanya dosen pembimbingnya apa, judul skripsinya apa, mata kuliah yang ditempuh apa, tidak tahu. Jadi sekarang setiap mata kuliah yang diinput di PD Dikti, nah itu ada kodenya. Nah, maka saudara-saudara diwajibkan untuk mengambil KRS. Dulu mungkin tidak perlu mengambil KRS, langsung dientrikan bisa. Nah, tapi sekarang sudah tidak bisa. Nah, LDikti dan yang membawahi PD Dikti di kementerian itu sekarang mewajibkan seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah, baik yang reguler maupun yang nanti akan menempuh konversi, itu wajib mengikuti KRS-an yang dilakukan oleh universitas. Jadi nanti Anissa Lutfia, Irfan Iskandar, itu mengambil Putri Priantini mengambil mata kuliah di semester 6. Semuanya. Tanpa terkecuali. Nah, tapi yang diikuti hanya cukup PPL 1. Yang lainnya tidak perlu mengikuti. Nah, nanti akan ada penugasan dari Bapak dan Ibu pengampu mata kuliah. Nah, akan ada penugasan bagi saudara-saudara. Nah, saya selaku ketua program studi memilih untuk memberikan penugasan kepada saudara-saudara sehingga capaian pembelajaran mata kuliah itu dapat dicapai ketika saudara-saudara mengikuti kegiatan kampus mengajar. Tentu sebagai reward dan penghargaannya tugasnya tidak seberat yang mengikuti mata kuliah secara reguler. Nah, saya lebih memilih mengambil ini daripada dulu ketika saya mendampingi kampus mengajar, ada beberapa universitas yang memilih tidak mengkonversi
kegiatan kampus mengajar dengan mata kuliah yang ada di program studi. Nah, itu saya sangat memahami betul betapa kecewanya para mahasiswa yang dulunya saya dampingi dari salah satu universitas yang memang tidak melakukan konversi karena capaian pembelajaran mata kuliahnya atau CPMK-nya itu tidak sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, sebagai solusinya itu adalah menggunakan model penugasan agar nanti ketercapaiannya bisa terpenuhi. Dan di akhir, nah, untuk memastikan capaian pembelajaran mata kuliah, nanti program studi akan melaksanakan yang namanya diseminasi. Nah, diseminasi kegiatan kampus mengajar angkatan 5. Nah, yang dihadiri oleh saudara-saudara semua nanti mempresentasikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan penugasan-penugasan yang sudah dilakukan, kemudian dihadiri oleh dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah. Nah, dosen pengampu mata kuliah. Sehingga nanti dosen pengampu mata kuliah itu bisa menilai, nah, saudara-saudara semua, apakah memang sudah benar-benar melakukan atau belum. Nah, dan sebagai penghargaan kepada saudara-saudara, nah, kalau memang sudah sesuai, maka nilai-nilai konversi itu sudah bisa dipastikan nilainya akan keluar A. Semuanya. Semuanya akan keluar A. Nah, ini sebagai penghargaan saudara-saudara yang sudah lolos kampus mengajar. Tetapi dengan catatan saudara-saudara menyelesaikan penugasan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dosen. Nah, kalau yang reguler mungkin itu masih abu-abu. Nah, nilainya akan mendapatkan apa? A, B, C, D atau dan sebagainya. Tapi kalau saudara-saudara sudah dipastikan nanti akan mendapatkan nilai A. Yang terpenting penugasan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Nah, tuh. Nah, kemudian, nah, untuk saudara-saudara yang nanti akan menempuh semester 4. Nah, semester 4. Teva, Novita, kemudian Purnomo, Ananda Putri, itu nanti juga silahkan mengambil KRS di semester 4. Nah, ya, mengambil KRS di semester 4 dan mengikuti perkuliahan yang diselenggarakan oleh program studi. Nah, jadi kalau Mbak Anissa Lutfia, Mas Irfan, sama Mbak Putri Prianti ini, mereka langsung memanen. Nah, memanen hasil jeripayah lolos kampus mengajar karena tidak mengikuti mata kuliah. Nah, tapi saudara-saudara yang semester 4 memanen mata kuliahnya itu besok kalau sudah semester 6. Nah, sudah semester 6. Nah, jadi tidak bisa diambil sekarang. Nah, semester 6 yang di saudara-saudara yang semester 4 itu tidak bisa mengambil semester 6. Kenapa? Karena mata kuliah di semester 6 itu mata kuliah prasyarat semua. Tidak ada yang mata kuliah tidak prasyarat. Yang memang sampai saat ini jujur, nah Pak Luki belum menemukan skema mahasiswa yang memang memilih lokasinya di luar Jogja. Nah, yang di luar Jogja. Nah, Pak Luki belum mendapatkan solusi bagaimana mensiasatinya. Karena yang semester 4 itu harus mengambil mata kuliah di semester 4. Nah, untuk mengikuti perkuliahan disambi dengan kegiatan kampus mengajar. Dan kemarin ketika rapat prodi itu sudah Pak Luki sampaikan kepada
Bapak dan Ibu dosen penasihat akademik untuk ya menyesuaikan dengan dokumen kurikulum yang ada di program studi. Karena apa? Karena kalau kementerian itu mengatakan saudara-saudara diminta untuk mengambil mata kuliah yang diselenggarakan di semester 6, kemudian semester 4 atau semester 2. Nah, karena mohon maaf mereka tidak mengetahui dokumen masing-masing program studi. Nah, gitu loh. Mereka tidak mengetahui dokumen masing-masing program studi. Nah, ketika di tataran implementasi praktisnya di setiap program studi di seluruh Indonesia itu tentu akan berbeda-beda. Nah, tidak bisa digeneralkan satu dengan yang lainnya. Karena setiap program studi memiliki kekhasan dan keunikan kurikulum masing-masing. Nah, ini yang harus saudara-saudara pahami. Karena kemarin ketika saya diskusi dengan salah satu mahasiswa KM itu kemarin ketika sosialisasi diminta untuk mengambil beberapa mata kuliah, Pak, yang tersebar di semester 6, 4, dan 2. Nah, tapi kondisinya, mata kuliah semester 6 itu adalah mata kuliah prasyarat semua. Dan mata kuliah prasyarat yang harus diambil di semester 3 dan 4. Nah, itu. Nah, ini yang harus saudara-saudara pahami semua. Dan apakah boleh dilaksanakan secara online? Nah, kalau terkait dengan hal ini masalah kebijakan dari universitas. Nah, yang coba nanti Pak Luki coba suarakan di tingkat universitas apakah diperbolehkan atau tidak. Karena setiap program studi itu hanya diperbolehkan menyelenggarakan 2 mata kuliah full e-learning di setiap semesternya. Nah, di semester 2 itu 2 mata kuliah, semester 4 itu 2 mata kuliah, semester 6 itu 2 mata kuliah full e-learning. Nah, maka ini yang nantinya akan dicari solusi bagaimana baiknya untuk Ananda Putri dan Zidna yang kemarin mengambil lokasi di luar Jogja. Nah, saya kurang tahu kemarin ketika mengambil lokasi itu apakah sudah didiskusikan dengan dosen penasihat akademik atau dengan Bapak Ibu dosen yang membidangi di bagian kemahasiswaan. Tapi tidak masalah karena ya saudara-saudara sudah lolos apapun problem yang dihadapi, nah itu kita selesaikan, kita cari solusi yang terbaik. Yang harus diyakini dan dipercayai adalah Allah, Tuhan itu menciptakan kesulitan bersama solusinya. Itu yang harus saudara-saudara pahami. Setiap problem pasti ada solusinya. Pasti ada. Setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ini yang harus saudara-saudara pahami. Mungkin itu saudara-saudara semuanya. Saya ingin kita lebih banyak diskusi saja. Saya ingin mendengarkan apa yang saudara-saudara alami selama ini ketika berproses di kampus mengajar, kemudian hal-hal yang memang belum dipahami ke depan, nanti ketika melaksanakan proses kampus mengajar seperti apa, kita lebih berdiskusi, tanya jawab dan sebagainya daripada saya harus menyampaikan dari awal sampai akhir, tapi secara garis besar itu sudah saya sampaikan terkait dengan beberapa pertanyaan yang masuk di WA saya terkait dengan seputar
konversi. Nah, apakah nanti konversi itu bisa dilakukan lebih dari 20 SKS? Nah, ini yang baru Pak Luki cari dokumen MBKM apakah diperbolehkan atau tidak gitu. Kalau seumpama tidak, ya otomatis reward-nya hanya 20 SKS, kalau boleh ya nanti bisa dikonversi ke yang lain. Tapi ada juga kemarin mahasiswa saya yang tidak mau dikonversi mata kuliah KKN. Nah, tidak mau dikonversi mata kuliah KKN. Padahal dia lolos kampus mengajar. Nah, kenapa? Karena yang bersangkutan menyampaikan kepada saya, nah Pak, mohon Pak, nah, tidak perlu dikonversi untuk mata kuliah KKN. Karena KKN itu hanya ditempuh oleh mahasiswa semester 1. Nah, sekali seumur hidup. Nah, besok ketika saudara-saudara menempuh S2, S3, itu tidak ada KKN. Nah, maka katanya value-nya, nah, pengalamannya yang didapat ketika KKN tidak bisa didapat di kampus mengajar. Nah, maka yang bersangkutan kemarin memilih untuk tidak mengkonversi kegiatan kampus mengajar dengan mata kuliah KKN. Tetap ikut kegiatan KKN agar internalisasi value, pembentukan integritas kepribadian dan karakter itu semakin kuat dan kental sekali. Nah, ini yang kemarin dialami. Nah, tapi nanti silahkan saudara-saudara, pilihan ada di saudara-saudara mau dikonversi atau tidak mata kuliah tersebut gitu. Kalau bisa share screen nggak ini? Di semester 6 ini kan ada 20 20 SKS. Otomatis yang bisa dikonversi itu hanya 17 SKS. 17 SKS. Dari praktikum bimbingan dan konseling kelompok sampai praktik konseling kelompok. Yang FIP 21, 23P ini tidak bisa dikonversi. Karena ini mata kuliah yang wajib ditempuh. Nah, kemudian ada pilihan, saudara-saudara. Nah, akan mengkonversi mata kuliah KKN atau mata kuliah PPL 2. Nah, gitu. Kalau PPL 2 artinya yang bisa dikonversi adalah 21. Nah, coba nanti saya sampaikan ke dekanat dan universitas apakah boleh melebihi konversi itu 20 SKS. Kalau pilihan ada di saudara-saudara, mau mengambil KKN atau mengambil PPL. Kalau PPL tentu saudara-saudara nanti ya pengalamannya akan sama di kegiatan kampus mengajar. PPL 2 itu akan sama di kampus mengajar. Nah, kalau KKN, nah itu tentu akan berbeda. Gitu. Pak, KKN membayar Pak. Nah, sebenarnya PPL 2 itu juga nanti sudah akan dikenai biaya. Sama saja. Maka dari itu, nah saudara-saudara semua, nanti uang bulanan yang nantinya akan saudara-saudara dapatkan itu kalau bisa ditabung. Nah, ditabung untuk memenuhi ya tanggungan-tanggungan saudara itu untuk mengambil KRS, kemudian membayar biaya KKN atau biaya PPL dan sebagainya. Kalau yang mengambil PPL atau yang mengambil KKN itu. Nah, itu yang yang harus saudara-saudara pahami, bukan uang bulanan yang didapatkan itu dihambur-hamburkan, nah tidak, tapi digunakan untuk itu semua. Dan untuk persiapan yang tadi disampaikan oleh Bu Ruli, nah, yang belum punya pantofel,
Nah, yang belum punya celana kain, belum punya kemeja dan sebagainya. Biasanya kalau kemarin di kelompok yang saya dampingi itu ada seragam khusus, batik, ya membuat kokat dan sebagainya itu iuran oleh teman-teman mahasiswa kampus mengajar yang memang diambil dari dana yang ditransfer tiap bulan oleh kementerian. Itu, dan nanti saudara-saudara ketika di kampus mengajar itu juga tidak hanya diminta untuk menyusun program-program dengan kelompok, tapi juga diminta untuk mengisi logbook. Logbook harian, logbooknya kalau tidak salah mingguan dan bulanan. Itu logbook-logbook itu yang harus diisi melalui sistem aplikasi kampus mengajar. Nah, itu. Mungkin itu saudara-saudara semuanya yang bisa saya sampaikan untuk sebagai pengantar diskusi kita pada pagi hari ini. Saya yakin akan muncul banyak pertanyaan dari saudara-saudara untuk berdiskusi di kegiatan pagi hari ini agar nanti semuanya bisa clear, bisa gamblang. Nah, yang masih ragu, kemudian masih bingung, semuanya sudah jelas semua ketika diadakan kegiatan pada pagi hari ini, setelah kegiatan pagi hari ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Non-wal klaimnya turun. Fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi atas pengarahannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya, disilakan atau mungkin satu-satu tanya ya, karena pasti ada hal yang ingin ditanyakan atau yang mengganjal selama ini gitu. Monggo, siapa mau duluan? Anissa, oke, silakan. Terima kasih Ibu Dian. Izin tanya Pak, jadi KKN dan PPLDO itu nggak bisa dikonversi dua-duanya Pak? Mungkin ini pertanyaan saya mungkin satu-satu ya Bu. Terus tadi itu kan dibilang kalau di setiap semester itu ada dua mata kuliah e-learning. Nah, di semester 6 ini ada mata kuliah e-learning juga. Kayaknya nggak ada ya, karena praktik semua, Bu. Maksudnya kalau misalkan, aduh saya bingung mau nanya gimana. Maksudnya mau dijawab dulu apa langsung saya tanya semua gitu pertanyaan yang saya pikirin. Ya, di satu-satu dulu ya. Kayaknya Ya. ini banyak banget pertanyaannya Nisa nih. Biar Pak Lutfi Yaudah, juga itu nggak dulu aja. bingung gitu. Ya, Bu. Silakan Pak Lutfi. Oke, yang pertama, apakah KKN dan PPL itu dua-duanya bisa dikonversi atau tidak? Nah, tadi saya sampaikan nanti akan dilihat dulu dokumen MBKM-nya dulu. Nah, kalau yang Pak Luki pahami itu konversi kegiatan kampus mengajar itu maksimal 20 SKS. Nah, kalau 20 SKS, maka kalau melihat struktur kurikulum kita di semester 6 itu yang bisa dikonversi adalah 17 SKS di semester 6 dan 3 SKS di semester 7. Nah, sehingga kalau memang maksimalnya 20 SKS, maka saudara-saudara harus memiliki pilihan. Nah, antara PPL 2 atau KKN. Nah, tadi saya sampaikan pengalaman dulu ketika Pak Luki mendampingi teman-teman KKN di universitas kita, itu ada yang sampai memohon-mohon
jangan dikonversi Pak di mata kuliah KKN. Nah, karena pengalamannya itu berbeda, value-nya itu berbeda. Nah, dia tidak mau kehilangan seumur hidup. Nah, tidak mengikuti kegiatan KKN. Nah, ini yang dipilih oleh mahasiswa tersebut. Nah, tapi di struktur mata kuliah kita di semester 7 itu ada 2 pilihan. Maka nanti kalau memang maksimalnya 20, nah saudara-saudara harus memilih salah satu, KKN atau PPL 2. Nah, yang akan dikonversi. Nah, itu. Maka nanti setelah sebelum kegiatan diseminasi, nanti akan dibagikan form kepada saudara-saudara. Mata kuliah apa saja yang nantinya akan dikonversi, yang akan rencananya akan saudara-saudara lakukan proses konversi itu. Nah, tentu nanti Irfan akan berbeda dengan Anissa, Anissa akan berbeda dengan Putri dan sebagainya, atau yang lainnya. Nah, karena terjadi perbedaan pilihan di mata kuliah di semester 7. Nah, kalau memang nanti bisa lebih dari 20 SKS, maka saudara-saudara berarti bisa memilih dua-duanya. KKN dan PPL itu semuanya dikonversi. Berarti kalau di total itu ada sekitar 24 SKS yang akan saudara-saudara konversi. Gitu. Oke, sampai di sini. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan apa? Oh, terkait dengan mata kuliah full e-learning. Nah, jadi nanti di apa namanya? Di mata kuliah di semester 6 itu kan mata kuliah praktek semua. Nah, memang benar mata kuliah praktek itu tidak bisa di e-learning, di full e-learning kan. Nah, tetapi nanti akan ada mata kuliah yang akan di full e-learning kan sebagai syarat nah di sistem informasi akademik kita. Tapi pelaksanaannya nanti tetap secara offline. Nah, secara offline karena itu harus menggunakan metode praktek secara langsung di sekolah. Tentu kegiatannya mungkin penyampaian apa namanya tugas, kemudian laporan asistensinya itu bisa dilakukan secara online antara dosen dengan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut. Gitu. Jadi, tetapi pelaksanaan saudara-saudara di lapangan tetap praktek. Tapi selama ini ketika kemarin berjalan di semester 6, itu ada 2 mata kuliah yang kami full e-learning kan, tetapi pelaksanaannya mahasiswa tetap meminta secara offline, yaitu it's okay, kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa. Nah, di akhir bulan ini akan kami kirimkan mata kuliah yang nantinya akan di full e-learning kan ke pihak biro pembelajaran gitu. Tapi tetap akan ada yang di full e-learning kan. Tapi untuk skema mata kuliahnya nanti kami kembalikan kepada dosen, pengampu dan para mahasiswa karena di awal selalu membangun yang namanya kontrak belajar itu. Oke. Oke, mungkin seperti itu pertanyaan Anissa. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Anissa? Iya, Bu. Ya, terima kasih Pak Angki atas penjelasannya. Jadi, maksud saya itu, kan di semester 6 ada 20 SKS, dan KKN dan PPL 2 itu jumlahnya 7 SKS. Betul, kalau di jumlah itu 24 SKS. Tapi bukan maksudnya apakah bisa mengkonversi lebih dari 20 SKS. Tapi kalau misalkan KKN dan PPL itu kan dikonversinya di semester depan, dan itu dua-duanya sama. Kalau misalkan di semester 6 ini dikurangi, jadi jumlahnya tetap 20 SKS yang dikonversi. Jadi apa yang dijalankan
secara offline mata kuliah di semester 6 ini selain PPL 1, kemudian tambah 4 SKS lagi, supaya pas 20 SKS sama KKN dan PPL 2 di depan gitu, Pak. Itu bisa nggak, Pak? Waduh, gimana ya, Pak ngomongnya? Ya kurang lebih seperti itu, Pak, pertanyaan saya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Atau nanti tetap nunggu formulir apa mata kuliah yang bisa dikonversi apa saja di depan begitu, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih, Mbak. Nanti pemilihan konversi mata kuliah itu akan dikembalikan kepada saudara-saudara semua. Jadi yang menentukan konversi mata kuliah itu bukan program studi. Nah, program studi hanya akan menawarkan saja, menawarkan kepada saudara-saudara semua mata kuliah yang bisa dikonversikan. Kemudian saudara-saudara nanti silahkan memilih. Nah, mata kuliah yang bisa dikonversikan sebanyak 20 SKS. Kalau seumpama saudara-saudara di semester 6 itu mengambil mata kuliah PPL 1 itu 3 SKS, kemudian ditambah 7 SKS lagi, agar KKN dan PPL 2 bisa dikonversi. Nah, nah, boleh. Artinya sudah konseling kelompok. Nah, seumpama. Jadi bebannya jadi 10 SKS yang sudah laksanakan secara offline di semester 6. Agar nanti di semester 7 itu bisa mengkonversi mata kuliah KKN dan BPL. Itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan, ya. Kita lihat lagi. Nah, seumpama ini 3 SKS ya, 3 SKS. Nah, program pengenalan lapangan. Nah, Anissa ambil ini 3 SKS. Kemudian ditambah praktik konseling individual 3 SKS. Nah, kemudian praktik konseling kelompok 2 SKS. Tambah 2 lagi, 2 SKS lagi. Praktik bimbingan dan konseling kelompok 2. Nah, artinya berarti 3 tambah 4, 7, 7 tambah 3, 10. Nah, maka Anissa mengambil 10 mata kuliah ini untuk melaksanakan mata kuliah secara offline. Oke. Nah, kemudian nanti di semester 7 agar nanti KKN dan PPL 2, nah ini bisa dikonversi. Nah, tapi saudara-saudara harus menempuh 10 SKS dulu di semester 6. Nah, ini boleh dengan model skema seperti itu. Bisa dipahami, Mbak Anissa? Bisa, Pak. Berarti kesimpulannya yang penting 20 SKS ya, Pak? Itu kebebasan kebebasan kami yang memilih. Silakan. Oke, terima kasih Pak Luki jawabannya dan pertanyaan yang luar biasa ya, Nisa. Mau mengkonversi. Terima kasih Pak Luki, terima kasih Budian. Konversi PPL dan KKN gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lainnya? Izin Bu Dian. Oke. Satu-satu ya. Ini Ananda Putri dulu tadi. Boleh? Oke. Silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Izin bertanya mungkin terkait penempatan yang di luar Jogja itu solusinya bagaimana ya Pak Bu? Soalnya kemarin jujur waktu pemilihan domisili itu kita benar-benar
tahu kalau ternyata ada ini kayak di semester 4 ada yang kita ini harus ikut kuliah full. Nah, jadi apa namanya solusinya buat kami, saya dan Sitna yang penempatan di luar Jogja itu bagaimana ya, Bu, Pak? Oke, Seperti itu. udah? Nah, terus boleh lagi nggak, Bu? Boleh, silakan. Halo? Nah, terus kalau di angkatan saya kan KKN tuh udah dibayar lunas, Bu. Terus misalnya kalau kita nggak ngambil, misalnya mata kuliah KKN tuh dikonversi. Nah, itu apa pembayarannya balik atau gimana, Bu? Terima kasih. Oke, 2 pertanyaan yang iya ini cukup luar biasa juga pertanyaannya ya. Oke, silakan Pak Luki untuk menjawab 2 pertanyaan dari Ananda Putri. Yang pertama terkait solusi untuk teman-teman yang memilih penempatan di luar Jogja, dan yang kedua tentang uang KKN yang sudah dibayarkan lunas seperti itu. Monggo Pak. Oke, terima kasih Mbak Ananda Putri. Nah, dulu alasannya kenapa memilih di luar Jogja? Karena mau pulang kampung, Pak. Gitu. Kalau Zidna apa? Zidna. Pengen di rumah juga, Pak. Tapi sebenarnya juga nggak buat masalah sama Zidna. Soalnya kan juga Temanggung deket, jadi Zidna bisa lah bolak-balik. Oke, yang pertama Mbak Ananda Putri dan Zidna. Solusinya bagaimana? Ini sebenarnya cukup sulit bagi program studi untuk memfasilitasi mahasiswa kampus mengajar angkatan 5 yang lokasinya nanti di luar Jogja. Nah, dan itu semester 4. Nah, kalau semester 6 mungkin tidak menjadi masalah. Nah, karena bisa mengambil 20 SKS di semester 6 yang memang itu bisa dikonversi di kampus mengajar angkatan 5. Nah, nanti coba saya diskusikan terlebih dahulu dengan pihak dekanat, kemudian wakil rektor akademik terkait dengan hal ini gitu. Tapi saya yakin nanti akan dipertanyakan juga. Nah, kenapa mahasiswa kampus mengajar itu memilihnya di luar Jogja? Nah, apakah tidak komunikasi dengan dosen penasihat akademik? Nah, pasti akan dipertanyakan seperti itu terkait dengan pemilihan lokasinya itu, atau tidak komunikasi dengan pihak program studi. Nah, ini yang mungkin nanti akan coba saya sampaikan terkait dengan rasionalisasi terkait dengan kenapa memilih di luar Jogja. Kalau pengen pulang kampung halaman ya itu sebenarnya bukan menjadi rasionalisasi yang kuat. Nah, karena sebenarnya kampus mengajar itu kan program ini dicanangkan oleh Kementerian sebagai salah satu dari 8 aktivitas kampus mengajar
agar saudara-saudara bisa memiliki pengalaman yang lebih di lapangan terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan dan membantu terkait dengan program-program dari pemerintah, seperti contohnya penguatan numerasi sama literasi dan sebagainya, kemudian penguatan profil pelajar Pancasila, sosialisasi produk-produk Kemendikbud, nah pengembangan iptek dan teknologi, banyak sekali yang menjadi harapan dari pemerintah itu. Nah, bukan saudara-saudara mengikuti kampus mengajar itu diminta untuk pulang kampung halaman, nah, tidak seperti itu. Jadi nanti coba kami komunikasikan terlebih dahulu, mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik bagi teman-teman yang memilih di luar Jogja gitu. Kalau Zidna nanti bolak-balik dari Temanggung ke Jogja ya tentu ya riskan juga sebenarnya. Riskan juga karena walaupun dekat tapi juga kalau yang PP itu perempuan rasanya saya itu nggak tega gitu. Pengennya antar jemput. Jadi ya kalau bisa nanti coba coba nanti saya komunikasikan terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti diberikan solusi yang terbaik bagi yang mengambil di luar Jogja. Karena skema kurikulum kita itu ya seperti ini kondisinya gitu. Yang bisa dikonversi tidak terpecah di beberapa semester. Jadi mungkin mungkin ini evaluasi juga buat kami selaku pengelola program studi agar mungkin lebih intens kembali mendampingi teman-teman adik-adik tingkat saudara nanti yang mengikuti kegiatan kampus mengajar sehingga nanti tidak terjadi salah salah pengambilan keputusan terkait dengan pemilihan lokasi dan sebagainya. Tapi tidak masalah karena ini sudah terjadi, maka harus kita hadapi bersama, kita cari solusi yang terbaik untuk saudara-saudara semua. Kemudian yang kedua, nah kebetulan sampai saat ini Pak Luki diamanai sebagai koordinator KKN di tingkat universitas. Saya kurang tahu nanti sampai tahun berapa Pak Luki menjabat, tapi intinya nanti akan Pak Luki perjuangkan saudara-saudara tidak perlu membayar biaya KKN. Itu Pak Luki akan memperjuangkan itu sehingga nanti uang bisa dikembalikan kepada saudara-saudara semua. Tapi SKS KKN tetap harus dibayarkan dan diambil mata kuliah KKN sebagai syarat untuk penginputan nilai. Nah, kalau Anissa Lutfiah, Irfan, Putri, ya, kalau memang tidak mau mengambil KKN, besok cukup mengambil KRS-nya saja. Tidak perlu membayar biayanya. Nanti akan langsung dikonversi menggunakan SK Dekanat yang nanti akan kami sampaikan melalui Biro Pembelajaran. Seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dialihkan ke pembayaran yang lain. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Luki. Ada tanggapan Ananda Putri? Atau cukup? Baik. Ya. Terima kasih juga Pak atas terkait alasan itu saya bisa izin memperkuat Pak karena saya tuh pikirnya kemarin selain pulang kampung itu saya juga kayak di Jawa kan, maksudnya Jawa kan ini sudah punya mahasiswa yang bagus dan berkualitas gitu loh Pak. Saya juga menganggap kalau kita nih mahasiswa-mahasiswa berkualitas, nah kenapa tidak saya nggak pulang kampung buat maksudnya kayak berdampak juga di kampung saya gitu loh Pak. Makanya saya lebih memilih di Sulawesi dan
benar terkait tanggapan saya itu peserta kampus mengajar di Sulawesi itu sangat sedikit. Begitu. Ada juga beberapa yang dari Malang dan dari maksudnya ada beberapa peserta yang dari luar Jawa. Jadi iya ada peserta yang dari luar Sulawesi, mahasiswa dari Jawa. Nah, alasannya sama karena kita kan berdiskusi kok kamu mau di Sulawesi selain pulang kampung, maksudnya biar lebih apa ya Pak? Maksudnya lebih mengembangkan potensi numerasi dan literasinya kampung kita sendiri gitu. Soalnya kalau di Jawa tuh banyak mahasiswa yang wah banget gitu loh. Kenapa tidak saya nggak ke kampung saya? Masa saya mau di sini sementara di sini udah kelebihan kelebihan mahasiswa yang berkualitas, sedangkan di sana nggak berkualitas, cuman karena kita agak sedikit berkualitas, nah makanya saya berpikiran buat seperti itu Pak, seperti itu. Terima kasih. Oke, cukup ya. Pertanyaan selanjutnya boleh ya Pak? Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Mungkin tadi Irfan. Silahkan Irfan. Izin bertanya terkait tadi kan misal saya mengambil sebagian konversi itu di semester 6 dan sebagian lagi di semester 7, berarti penugasan mata kuliah yang di semester 7 dari KKN dan PPL itu juga dilakukan di waktu KM ini ya Pak ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman saya di semester 6 ini ternyata setelah melihat banyak yang lolos tuh banyak yang kepikiran untuk apa aku ikut lagi di next KM 6 gitu Pak. Jadi masih ini enggak sih, masih istilahnya masih worth it enggak sih kalau teman-teman saya yang semester 6 sekarang itu untuk mengikuti program KM di KM 6 selanjutnya gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Irfan dan Mbak Ananda Putri. Terima kasih tadi sudah memberikan rasionalisasi yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan itu memang panggilan dari hatinya Mbak Ananda Putri untuk membangun daerahnya yang memang katanya kondisinya tidak baik-baik saja. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan Mas Irfan tadi yang menjadi pertanyaan. Nah, sebelumnya saya ingin menguatkan kembali jawaban saya tadi yang maksimal KM mengajar itu diambil 20 SKS itu ternyata memang betul tepat sekali yang saya jawab. Ini saya sambil searching. Nah, di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu hak belajar di luar prodi itu diperuntukkan bagi mahasiswa dan pengakuannya 20 SKS konversi. Jadi artinya ini tidak boleh melebihi 20 SKS. Nah, 20 SKS. Ini yang berbicara Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nanti bisa di-searching sendiri ya. Nah, itu bukan Paluku yang membuat kebijakan, tapi memang berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi pertanyaan Mas Irfan tadi, apakah KKN dan PPL itu diambil di semester ini ketika mengikuti kampus mengajar? Tentunya tidak, Mas. Nah, karena pengambilan mata kuliah itu ada batasannya. Setiap mahasiswa menyesuaikan dengan IPK sebelumnya. Nah, kalau IPK-nya ternyata bisa maksimal 24. Nah, 24. Artinya di semester 6 saudara-saudara bisa mengambil 20 SKS. Kemudian nah, yang semester
yang semester apa namanya semester 7, nah itu nanti bisa diambil di semester 7-nya. Jadi 20 SKS kamu ambil di semester 6, kemudian semester 7 itu kamu ambil di semester 7. Nah, kenapa seperti ini? Nah, karena mata kuliah KKN di program studi kita itu ditawarkan di semester gasal, Mas. Nah, jadi saudara-saudara harus mengingat bahwa saudara-saudara tidak akan pernah bisa mengambil mata kuliah di semester gasal ketika pengambilan mata kuliah di semester genap. Nah, ini yang harus dipahami, gitu. Yang harus saudara-saudara pahami. Nah, tetapi ini apa ya, ide yang mungkin ide yang sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mas Irfan itu. Nah, kalau seumpama saudara-saudara bisa mengambil 24 SKS, nah, apakah ini bisa diambil secara maksimal gitu? 24 SKS-nya itu. Nah, coba nanti kami lihat apakah mata kuliah KKN itu bisa diambil di semester genap. Karena selama ini mata kuliah KKN itu dilaksanakan di semester genap dan ganjil. Nah, tapi di prodi kita itu diambilnya di semester ini, di semester 7, di semester gasal. Nah, ini coba nanti kami lihat kembali di sistem SIA kita apakah memungkinkan atau tidak gitu. Kalau tidak memungkinkan, maka pilihan yang pertama tadi yang Pak Luki tawarkan. 20 SKS di semester 6, kemudian yang KKN sama PPL diambil di semester 7. Itu tidak akan menghambat saudara-saudara untuk menyelesaikan proses studi saudara-saudara semua. Nah, tidak akan menghambat. Nah, ini yang coba apa namanya Pak Luki lihat gitu. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, apakah mahasiswa yang saat ini semester 7 dan tahun depan itu semester 8 itu boleh mendaftar? Nah, kalau dilihat di portal Kemendikbud itu jawabannya boleh, Mas. Boleh. Nah, tetapi mahasiswa yang tahun depan semester 8 itu dapat mendaftar program kampus mengajar. Namun, jika mahasiswa lulus di tengah program, maka mahasiswa akan diminta untuk mengundurkan diri, Mas. Nah, karena syarat mengikuti kampus mengajar adalah mahasiswa aktif. Nah, itu. Mahasiswa aktif. Sehingga kalau saudara-saudara yang di semester 7 nanti mengambil kampus mengajar, berarti kan dia hanya mendapatkan konversi mata kuliah KKN dan mata kuliah PPL 2. Nah, tidak mengkonversi mata kuliah di semester 6. Nah, jadi lebih beruntung saudara-saudara yang mengikuti kampus mengajar di semester ini, gitu loh. Keberuntungannya itu lebih besar saudara-saudara yang mengikuti kampus mengajar di semester ini atau yang teman-teman adik-adik tingkat saudara di semester 4. Karena bisa mengkonversi secara maksimal 20 SKS-nya. Gitu. Jadi kalau mungkin kalau memang mau dikonversi itu bisa. Tetapi mata kuliah yang nilainya mungkin dapat C, B dan sebagainya bisa dikonversi mendapatkan A. Nah, itu. Ini yang perlu dipahami oleh teman-teman yang pengen mendaftar di kampus mengajar. Memang kalau kata orang-orang itu penyesalan itu pasti datangnya di akhir gitu. Jadi kadang kenapa sih kemarin nggak mendaftar? Nah, padahal sudah diberikan sosialisasi informasi oleh bagian kemahasiswaan untuk segera mendaftar. Ada temannya yang lolos sekarang pengen mendaftar. Kan seperti itu. Kadang penyesalan itu
datangnya itu di akhir. Nah, ya seperti itu. Nah, kalau semua di semester 7 atau 8 ingin mendaftar silahkan, tapi kalau di semester 8 sudah lulus, dia harus mengundurkan diri. Nah, ini Pak Luki kutip dari portal Kemendikbud di beberapa pertanyaan yang muncul jika mahasiswanya semester 7 atau semester 8. Itu. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Luki. Ini Irfan mukanya kayak gitu mau tanya lagi gimana Van? Ini Pak, sedikit ini sih yang saya masih bingungkan. Kita kan kemungkinan kita nggak bisa ambil yang semester ganjil di semester 6 ini kan Pak. Sementara untuk mata kuliah yang kita konversi, kita tetap akan ada penugasan untuk pemenuhan capaian mata kuliah. Nah, itu untuk yang mata kuliah yang semester depan, penugasan untuk capaian matkul itu kita lakukan di waktu kapan, Pak? Itu sih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik, Mas Irfan. Ya, tentu dilaksanakan di kampus mengajar ini. Makanya tadi saya sampaikan, nanti akan ada form yang sudah checklist. Nah, nama, NIM, program studi, semester berapa, sudah akan menceklis 20 SKS itu mata kuliahnya apa saja. Nah, nanti akan diberikan di semester ini untuk penugasannya. Sehingga nanti di semester 7 itu sudah tinggal ngambil SKS-nya saja, tidak perlu mengikuti kuliahnya gitu. Nah, jadi ini loh mata kuliahnya. Tetapi proses konversinya tidak bisa dilakukan di semester ini, ya. Itu yang harus saudara-saudara pahami. Proses konversinya itu nanti untuk semester ini ya akan dikonversi semester ini, tapi yang KKN dan PPL 2 itu akan dikonversi di semester 7. Gitu. Karena sesuai dengan pengambilan KRS mata kuliah. Nah, seperti itu. Oke, baik seperti itu Irfan. Sudah? Baik. Sudah ya? Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Tadi sudah banyak dijelaskan tentang bagaimana konversi mata kuliahnya, tentang beban kuliahnya seperti apa, dan lain-lain lah ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Purnomo? Atau yang lainnya? Boleh Bu, saya mau tanya Bu. Boleh, silakan. Eh, tapi ya nggak terkait sama KM sih Bu. Cuma seumpama nih saya nanti mau daftar MBKM lagi, tapi nggak kan karena saya udah ikut KM, jadi nggak bisa ikut KM lagi. Nah nanti sama kalau saya mau ikut MSIB terus ikut PMM itu masih bisa ikut nggak ya Bu? Terus kalau bisa ikut itu nanti ada konversi lagi nggak Bu? Kayak gitu sih Bu. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Pak Luki, bisa dijawab Pak? Oke, terima kasih. Kampus mengajar itu setiap mahasiswa diberikan kesempatan sekali. Nah, sekali untuk mengikuti. Nah, artinya tidak boleh mengikuti program atau aktivitas MBKM 2 kali di kegiatan yang sama. Tetapi kalau Mas Purnomo nanti akan mengikuti kegiatan aktivitas yang lain, itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Dan apakah ada konversi lagi? Akan ada konversi lagi. Nah, jadi struktur MBKM kita di kurikulum kita itu adalah polanya 4 semester di program studi, belajar di program studi, kemudian 1 semester itu di program studi di lain program studi tapi dalam satu PT,
Kemudian ada 2 semester itu mengikuti kegiatan kampus mengajar dengan aktivitas model MSIB atau kampus mengajar atau yang lainnya, proyek independen, kemanusiaan dan sebagainya. Tetapi jumlah konversinya tidak sebanyak di kampus mengajar, Mas. Gitu loh. Contoh MSIB, nah magang bersertifikat mungkin nanti akan bisa dikonversi dengan mata kuliah bimbingan dan konseling SDM. Nah, seperti itu. Atau bimbingan dan konseling karir. Kalau sudah ditempuh bagaimana? Maka nanti akan memperbaiki nilai yang sudah ada. Kalau dulu nilainya B, nanti akan jadi A. Tetapi dengan catatan saudara-saudara mengambil KRS-nya terlebih dahulu. Nah, itu. Kemudian proyek kemanusiaan. Apakah bisa dikonversi? Bisa. Dengan bimbingan dan konseling kebencanaan. Bimbingan dan konseling kebutuhan khusus. Bisa. Nah, itu loh. Kemudian yang satu aktivitas itu saya lupa, yang riset dan sebagainya. Apakah bisa dikonversi? Bisa. Dikonversi dengan mata kuliah karya ilmiah. Nah, jadi struktur kurikulum kita itu sebenarnya sangat memungkinkan mahasiswa mengikuti lebih dari satu kegiatan aktivitas merdeka belajar. Jadi bisa mengikuti MSIB, bisa mengikuti kampus mengajar, proyek independen, kemanusiaan, riset, pembangunan desa, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Luki atas jawabannya dan Purnomo atas pertanyaannya. Cukup ya Purnomo ya. Terima kasih, Pak. Cukup, Bu. Oke. Oke, terima kasih. Adakah yang mau bertanya lagi? Atau cukup? Kalau cukup bilang cukup, Izin kalau ada bertanya. belum ada. Oke, silahkan Zidna. Terima kasih Bu Dian. Jadi kan matkul yang bisa dikonversi itu di semester 6. Berarti nggak bisa ya Pak, kalau nanti di semester 4 itu kita konversi yang semester 6 itu. Tuh, jadi semester 6 kita baru ngambil yang semester 4. Nggak bisa ya Pak? Oke. Yang ditanyakan adalah yang semester 4 ngambil mata kuliah di semester 6. Gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan, Mbak Zidna. Karena apa? Karena semester 6 itu adalah mata kuliah prasyarat, Mbak Zidna. Praktik, 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 dan praktik. Nah, mata kuliah praktik itu harus didasari dengan mata kuliah teoritik dan mata kuliah praktikum. Jadi mata kuliah praktik dan praktikum itu beda. Kalau praktikum adalah praktik mini lab di kampus, tapi kalau praktik itu sudah berbasis lapangan. Nah, kalau saudara-saudara mengambil mata kuliah di semester 6, tentu saudara-saudara tidak memiliki dasar. Nah, skill bagaimana praktek konseling individual. Nah, nanti ketika saudara-saudara diminta untuk praktek menangani masalah siswa yang berkaitan dengan integritas kepribadian, nah, mungkin nanti saudara-saudara akan kebingungan karena belum mendapatkan dasar mata kuliah teoritik dan praktikum. Nah, maka sebagai solusinya itu adalah saudara-saudara mengambil mata kuliah di semester 4 sehingga nanti selain mendapatkan teorinya, praktikumnya, nah, saudara-saudara nanti juga bisa langsung praktek di lapangan. Nah, sehingga nanti di semester 6 tinggal konversi saja. Nah, ini loh yang logika ini yang harus dipahami oleh teman-teman yang semester 4. Nah, jadi kalau langsung ambil semester 6, nah, saudara nggak punya bekal nanti. Nah, padahal ketika praktek di lapangan itu harus memiliki bekal.
Nah, orang mau ikut KKN, nah, itu harus menempuh 100 SKS terlebih dahulu berjalan. Nah, berjalan. Nggak mungkin semester 1 langsung diminta KKN. Nggak ada perguruan tinggi yang menyelenggarakan KKN di semester 1. Tahu-tahu daftar langsung KKN. Nggak ada. PPL 1, PPL 2, nah di semester 1 nggak ada. Semuanya harus dibekali terlebih dahulu agar memiliki skill, keterampilan, pengetahuan untuk melakukan praktek tadi. Nah, seperti itu. Maka kampus mengajar itu juga dibatasi juga. Minimal mahasiswa semester 1 nggak boleh ikut KM karena mereka belum dibekali. Nah, belum boleh mendaftar MSIB, belum boleh mendaftar proyek independen. Maka struktur kurikulum prodi itu adalah tadi yang saya sampaikan, 4, 1, 2 sama 1 itu. Jadi kalau dihitung ya berarti 5, 2, 1. Nah, 5 itu belajar di kampus 5 semester, 1 semester belajar di luar program studi dalam 1 PT, 2 semester belajar di luar kampus. Nah, salah satunya saudara-saudara yang sudah mengikuti kampus mengajar. Tapi kemarin yang angkatannya Anissa Lutfiah dan Irfan itu memilih program reguler untuk semester 5-nya, tidak memilih belajar di kampus di luar prodi di dalam 1 PT. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya Pak Luki. Adakah pertanyaan mungkin terakhir? Gre? Boleh bertanya, Bu? Boleh. Silakan. Jadi kan kami di semester 4 ini berarti kan kami sudah dikonversi ya, nanti konversinya nanti di semester 6. Nah, untuk pembiayaan itu kan mereka dari pihak KM kan ada pembiayaan untuk SKS-nya. Jadi pembiayaan itu digunakan untuk semester ini atau untuk semester 6 yang kami dikonversi itu. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus, kan ada biaya itu berarti digunakan untuk Biaya apa, Bu? kan teman-teman yang ikut program ini kan dapat biaya kan Pak. Nah, padahal konversi mereka ada di semester 6. Nah, lalu biaya itu tuh bagaimana gitu? Apakah nanti dibayarkan ketika semester 6 dan mereka sekarang harus nabung dulu atau gimana? Kalau pengalaman saya ketika mendampingi teman-teman kampus mengajar angkatan kedua, itu akan diberikan tiap bulan. Tiap bulan di ketika kampus mengajar itu berjalan gitu. Seperti mahasiswa kampus mengajar dia akan mendapatkan itu. Kemudian DPL juga sama itu, seperti itu. Tapi kurang tahu yang terbaru mungkin Bu Ruli yang kemarin mendampingi kampus mengajar angkatan ketiga atau keempat ya, kalau nggak ketiga keempat itu. Uang saku per bulan itu dan uang SPP per UKT itu. Nah, nanti akan diberikan per bulan, bukan diberikan di semester 6 nanti. Itu sama berarti. Oke. Terjawab nggak, Gre? Iya Bu, maksud saya yang ketek itu kan dibayar ke kampus langsung kan, itu untuk SKS-nya. Kalau uang saku kan beda itu, maksudnya itu. Kan mereka ini dibiayai SKS-nya sekarang. Maksudnya semester 4. Saya agak roaming. Jadi saudara-saudara itu nanti akan mendapatkan uang saku sebenarnya.
uang saku per bulan yang akan dikirimkan ke rekening saudara-saudara gitu. Ya betul ya Bu Ruli ya? Di rekening ya? Iya, Pak. Betul, di Iya. rekening Mandiri itu untuk uang saku, Pak Luki, seingat saya. Nah, iya Lalu betul. untuk yang bayar SPP itu sudah ditransfer ke kampus langsung, jadi tidak melalui Nah, mahasiswa. Seingat saya begitu, Pak. Itu untuk bayar UKT kalau bahasanya teman-teman dari. Nah, betul, bantuan biaya kuliah langsung ke universitas untuk membayarkan di semester Anda berjalan ini. Kalau KM-nya sekarang di semester 3, semester 6, 4 atau 6, ya berarti yang dibayarkan adalah semester Anda berjalan sekarang ini gitu. Jadi kalau semester 6 besok jenengan pada bayar sendiri gitu. Meskipun memang ada mata kuliah yang dimatrikulasi di semester 6, jadi besok semester 6 Anda bayar sendiri, tetapi Anda sudah nggak ikut kuliah lagi, kayak gitu Mbak Greg. Bayar SKS-nya itu gitu di semester 6 bayar sendiri tapi udah nggak kuliah lagi, itulah privilege Anda gitu kan. Kalau yang semester sekarang itu kalian dibayari oleh Dikti tapi kalian tetap berproses mengikuti perkuliahan sebagaimana disampaikan arahan dari prodi tadi gitu. Jadi uang dari atas, dari Dikti itu untuk semester jenengan sekarang gitu. Semester 6 besok udah tanggung jawab masing-masing untuk bayar. Semester 5 juga udah masing-masing. Intinya semester sekarang, semester berapa kalian besok? 4 apa? 4 ya, 4 dan 6. Intinya itu yang saya tahu Pak Luki. Mohon maaf. Dan oke. kemudian. Oke, terima kasih Bu Ruli. Iya, benar yang disampaikan tadi. Jadi nanti akan ditransfer ke rekening saudara-saudara semua itu. Yang dari kampus itu, sepemahaman saya. Kalau yang negeri itu kan ada UKT, maka dia ditransfer ke universitas langsung gitu. Tapi yang swasta saya kurang tahu sama apa enggak, ditransfer ke universitas langsung atau tidak. Tapi nanti itu mengikuti kebijakan dari Kemendikbud saja. Kalau ditransfer langsung ya nanti sudah harus membayarkan kampus. Kalau enggak langsung di kampus berarti nanti langsung diproses oleh bagian keuangan universitas masing-masing itu. Oke. Gitu. Ya. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Saya rasa cukup karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 kurang 6 menit dan ini hari Jumat. Teman-teman itu ada Irfan, ada Pak Luki, itu kan harus jalan-jalan ke masjid untuk beribadah ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Pak Luki atas waktunya dan atas pengarahannya. Terima kasih juga kepada Bu Ruli yang telah mendampingi dan memberikan arahan juga tadi di awal dan di akhir ini tadi. Mohon maaf ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ingin ditanyakan, di-keep dulu. Mungkin bisa ditanyakan ke kami ketika waktunya memungkinkan. Seperti itu, karena waktu, jadi saya harus akhiri ya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Luki, Bu Ruli, dan teman-teman mahasiswa yang telah lolos dalam program kampus mengajar. Mohon maaf ketika dalam membersamai teman-teman saya ada salah kata atau mungkin belum memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semuanya sudah berpartisipasi aktif. Oke. Terima kasih Pak, Bu. Sama-sama. Ya, makasih. Mbak Nisa tadi ada pertanyaan yang belum sampai ya? Udah ditanyain Irfan, Bu. Oh ya wes. Udah kejawab ya berarti pertanyaan Nyoman ya? Iya, udah saya sampaikan ke Nyoman.
Oh ya, oke. Oke. Berarti gimana tadi pertanyaannya? Yes. Sorry. Yes. Mungkin Irfan boleh live duluan ya, mau Jumatan. Gimana tadi? Nis, Iya, Pak. Aku kilali. gimana Mbak Nisa? Ya, Bu. Gimana tadi pertanyaannya? Tadi itu kan ini untuk mahasiswa yang Ya, Pak. di semester depan itu udah masuk semester 6 masih worth it nggak kalau ikut kampus mengajar angkatan 6 gitu kan, Bu? Kalau dari pandangan Pak Lutfi itu kalau misalkan value-nya untuk konversi SKS udah nggak worth it sih, Bu, karena cuman bisa terkonversi KKN dan PPL. Oke. Jadi nggak bisa banyak gitu. Iya, mau esok. Oh, berarti kalau misalnya niatnya mau belajar masih oke, disuruh tapi pakai kalau apa, Pak? untuk SKS Masih gitu ya disuruh intinya ya, Mbak Nisa ya. Oh, Iya, Bu. suara dikut nganggo kok. Oke. Ya udah, makasih ya Mbak Nisa ya. Makasih teman-teman dan silakan melanjutkan aktivitasnya yang mau Jumatan, selamat Jumatan. Mungkin saya akhiri aja, saya end. Oke, terima kasih. Untuk Terima Widi kasih, nanti Bu. mungkin Iya. diberi itu ya. Iya, gimana Nanda? Bu, berarti aku sama Zidna masih harus nunggu solusinya dulu kan, Bu? Oh, kan masih waktu KRS-nya juga masih lama, ya kan? Iya. Ya KRS kan juga basisnya online kan? Gitu. Iya, Bu. Kamu udah pulang belum, Zidna? Nanda. Aku tiketnya udah beli, Bu, tanggal 31. Oh ya, oke. Hati-hati di jalan. Soalnya iya, Bu, soalnya tanggal 1 ada ini. Kunjungan sosialisasi ke Dinas. dinas Oh ya, pendidikan. oke. Ya, hati-hati jangan lupa bawa alma mater ya. Alma mater, celana kain. Ya, Bu. Jaga kesehatan. Selamat berjuang. Mau tanya, berarti saya juga kuliah ya, Bu? Kita ikuti skemanya tadi penjelasan dari Prodi ya. Gitu. Iya sih, Bu. Tadi kaitannya sih juga. Tadi udah Semester 4 dijelasin kan nggak Kak ada Udi. konversi itu dia. Jadi saya kuliah sama Betul. KM. Karena prasyarat kan. Prasyarat itu Iya. artinya kalau Mbak Nisa dan teman-teman kan di semester 4 sudah ikut kuliah nih. Sudah ada praktikum mini kelas di kampus gitu kan. Nah, itulah kenapa Mbak Nisa dan teman-teman itu santai KM-nya gitu. Karena sekarang Mbak Nisa dan tim kan ada di semester 6. Artinya, mata kuliah syarat itu udah mereka tempuh waktu di semester 4 gitu kan. Beda case dengan kalian. Kalau kalian kan matrikulasinya di semester 6, makanya semester 4 perlu untuk ikut kuliah gitu kan. Intinya ya KRS-an aja, KRS-an, ngikutin kuliah dan ngikutin nanti alur prodi seperti apa, bagaimana tadi yang dijelasin. Kalau memang ada hal-hal yang masih harus nunggu keputusan dan lainnya, kan tadi juga sudah disampaikan, insya Allah dari prodi akan berkoordinasi dengan universitas untuk memberikan kebijaksanaan yang baik untuk kita bersama gitu kan. Tadi kalau mau PP Temanggung ke Jogja kan tadi juga dari Prodi nggak tega, bahkan mau dijemput tadi Zidna gitu ya, mau diantar jemput gitu kan. Ya begitu kan, intinya kita masih sama-sama nyari solusi bareng gitu. Nah tadi ini Mbak Nisa simpulannya, idealnya berarti ikut KM semester 5-6an gitu. Ya intinya kalau mau lebih enaknya seperti itu idealnya, semester 5-6an. Karena udah ada syarat-syarat mata kuliah syarat yang udah ditempuh, begitu intinya. Gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, Tetap berarti semangat kalau berproses dengan KM. Gimana, Pur? berarti nanti kalau semua itu kuliah, aku harus ini ya, Bu, banyak-banyak koordinasi sama DPL Pengampu ya, Bu, untuk kan nggak mungkin kan saya Senin sampai Jumat tuh harus apa namanya di KM terus, Bu, kan harus kuliah juga. Jadi kemungkinan saya nggak bisa full KM ya, Bu. Betul. Jadi silahkan dikoordinasikan dengan DPL, dikoordinasikan dengan teman-teman tim. Itulah kenapa yang saya bilang kemarin pengalaman saya KM itu kita bikin jadwal Mas, biar di sekolah itu nggak kosong blong gitu. Hari apa semua kuliah kosong blong, itulah untuk mensiasati itu Mas gitu.
Kemarin tuh kayak gitu, kalau di tempat saya ya, Mas Pur. Iya Bu, masalah di tempat saya tuh ini mereka angkatan 19 semua. Jadinya yang paling muda tuh cuman saya Bu, angkatan 21 sendiri. Jadi mereka pada kaget kalau saya tuh udah angkatan 21 udah lolos KM gitu sih Bu. Ya memang dari programnya Dikti kan emang nggak apa-apa daftar gitu kan. Tapi ternyata dengan melihat, tapi kan orang Dikti tadi disampaikan Prodi tadi ya, orang Dikti kan nggak melihat realitas di bawah gitu kan, dan nggak ngerti kurikulum kita seperti apa gitu kan, kayak gitu. Makanya mungkin tadi disampaikan Mbak Nisa, mungkin idealnya di semester itu gitu. Kalau untuk di kita, iklim di kita gitu. Itu Mas Pur. Baik Ya Bu, bukan terima salah. kasih. Ya intinya yang aku mau bilang adalah bukan salah kita daftar juga kan, dari Dikti ada edaran seperti itu gitu kan. Nah, dengan ada case Mas Pur dan teman-teman semester 3 itu kasarane lah, bahasa kasarnya menjadi kelinci percobaan dulu kan, akhirnya kita ada usulan ke atas nih, mekanismenya kemudian seperti apa ya kalau menyikapi keadaan seperti ini gitu. Kalau kalian nggak menerjunkan diri untuk berani maju ke KM, mungkin regulasinya nanti sampai nanti juga nggak akan kebentuk dengan baik gitu. Jadi ya kalau dari Prodi intinya mengapresiasi kalian yang sudah mau berusaha dan berjuang. Adapun nanti gimana-gimananya, nanti sambil kita nunggu keputusan dari Prodi. Yang enak untuk semuanya akan seperti apa kan gitu ya tadi dari Prodi ya? Por ya? Iya Bu, jadi nanti kemungkinan Oke. kalau bisa ya ngajin learning katanya. Ya, betul. Nah, itu kan sudah artinya Prodi itu juga nggak akan tega membuat kalian tuh bunuh diri ke jurang sendiri gitu loh. Kan tadi ada wacana mau e-learning dan lain sebagainya. Tapi kita tunggu keputusannya intinya gitu. Gimana Nanda, udah lebih tenang untuk pulang? Por, Zidna, Masih Maria deg-degan. Novita? Oh, masih deg-degan, ya nggak apa-apa. Oke. Saya tenang sih Bu. Oh, tenang karena kamu di sini. Oke. Ya, Mbak Nisa mungkin atau kakak-kakak kelas yang masih ada di sini mungkin ada penguatan untuk teman-teman. Nggak ada? Mungkin kita akhiri? Kita Iya akhiri Bu, enggak, Nanda? ya Oh. penguatannya seiring Bu. berjalannya Ya, aja Bu. penguatannya apa coba? Dari Bu Ketua HMPS yang sudah bukan ketua lagi. Sebentar lagi. Gimana? Apa ya Bu? Dari saya ya seperti yang dibilang Bu Rulis ya Bu. Maksudnya ya teman-teman pasti nanti ada kemudahan lah gitu. Ya. Ya. Oke, ya udah. Makasih ya Mbak Nisa ya, dan semangat ber-KM. Saya akhiri ya. Makasih Bu. Oke. Purnomo, kalau kamu udah nggak ada, kamu ada kesibukan nggak habis ini? Kalau enggak nanti kita ini ya, chat bentar ya. Ada sesuatu yang mau sampaikan. Mungkin habis jam 2 Bu. Saya habis ini Oh mau ya, ke rumah sakit. oh ya nanti kabari ya. Nek udah free Oh ya aja. Bu. Bukan Iya sesuatu Bu. yang urgent. Ya udah, saya Oke end oke ya Bu. semuanya ya. See you. Baik Bu. Terima Makasih. kasih. Ya. Makasih Bu. Oke, oke, makasih semuanya.